Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Service. Oke guys, di hadapan kita sekarang udah terdapat satu unit handphone. Keadaan layarnya pecah lumayan parah ya. Dan ini HP-nya Vivo Y15s, tergolong HP masih keluaran baru ya. Nah ini, dan kronologinya kata yang punya ini dibanting sama anaknya guys. Dan ini coba kita hidupkan dan amazing. Ini di bagian layarnya pecahnya udah lumayan parah ya. Di bagian dalam LCD-nya juga udah pecah, jadi tampilannya seperti ini. Udah pecah di bagian dalam LCD ya. Nah ini, oke lah. Dan di kesempatan kali ini kita akan melakukan penggantian LCD satu set di HP Vivo Y15s. Untuk tahap awal kita lepaskan dulu untuk slot kartu SIM. Selanjutnya kita buka area backdoor atau back covernya. Ini saya gunakan plastik pencongkel seperti ini untuk membuat celah dulu ya. Setelah ada celah baru saya gunakan kuku seperti ini guys. Namun hati-hati jangan kebablasan, karena untuk Vivo Y15s itu fingerprintnya menempel di back cover atau backdoornya. Jadi fingerprintnya dia include dengan tombol power, jadi hati-hati ya. Nah ini semua baut-bautannya kita lepaskan terlebih dahulu. Selanjutnya kita lepaskan untuk penutup area mesinnya. Dan ini fleksibel fingerprint kita lepaskan juga ya. Nah oke, ini kita pinggirkan dulu. Selanjutnya kita buka untuk fleksibel baterai, karena baterainya akan kita copot guys. Nah ini baterainya kita tarik saja seperti ini. Nah ini hati-hati saja ya, tenang-tenang saja. Ini lumayan kuat karena masih original ya. Oke, ini udah kita lepaskan untuk baterainya. Selanjutnya kita buka untuk plastik double tip penahan baterai. Kita buat jalur untuk fleksibel LCD-nya ya. Oke, selanjutnya tinggal kita panaskan di area LCD. Di sini saya gunakan bantuan headgun, bisa juga menggunakan blower, tempelkan di mesin separator atau menggunakan hair dryer, bebas-bebas saja ya. Nah setelah kita rasa cukup hangat, lalu kita melakukan proses pembukaan LCD dari frame. Untuk pembukaannya sendiri saya di sini gunakan dua media guys. Yang pertama itu ada kalengan tipis. Untuk membuka bagian pinggirannya dulu kita putuskan semua lem-lem yang menempel di bagian pinggirannya. Nah ini kita seset ya. Kita putuskan semua lem-lemnya. Setelah lem pinggir terputus baru kita gunakan mika seperti ini guys. Jadi kita cari lapisan paling bawah dari LCD-nya ya. Dan ini ada sejenis kayak penahan ya, penahan di LCD. Oke, ini tinggal kita tarik saja dan berhasil. Oke, ini udah berhasil kita lepaskan LCD dari frame. Tahap selanjutnya kita bersihkan bekas-bekas pecahan kaca yang di frame, sama kita bersihkan bekas-bekas lem-lem yang lama guys. Jadi kita bersihkan dulu ya. Jadi untuk teman-teman pemula, sebelum melakukan penggantian LCD satu set, sebelum pemasangan LCD-nya, jadi usahakan di bagian frame itu betul-betul bersih guys ya. Karena kalau lem lama ini nggak kita bersihkan, otomatis nanti pemasangannya nggak bisa rapi ya. Nah ini udah kita bersihkan untuk di bagian pinggir-pinggiran frame-nya. Selanjutnya ini yang berserakan saya bersihkan dulu ya, pecahan kacanya. Oke, ini udah kita bersihkan. Lanjut kita fokus ke handphonenya guys. Nah ini LCD-nya udah saya siapkan. Ini segel crown ya. Jadi ini salah satu LCD yang saya rekomendasikan juga, karena kalau untuk kualitasnya ini udah sama dengan grade ori. Jadi kualitasnya itu baik dari kontrasnya itu lebih kurang, kecerahannya hampir sama ya dengan yang original bawaan. Nah ini kita tes dulu LCD yang baru. Jadi untuk teman-teman pemula, sebelum pemasangan LCD yang baru usahakan dites dulu ya, jangan langsung pasang. Oke, ini nampil Vivo. Kita tunggu dulu ya untuk proses loadingannya. Nah ini bisa teman-teman lihat, untuk Vivo Y15s ini LCD-nya itu sama dengan Vivo Y12s, Vivo Y20 atau Vivo Y20s. Dia LCD-nya sama ya, sama-sama universal. Jadi dia masuk semua guys. Oke, ini untuk sentuhan di LCD yang baru aman-aman saja. Kita cek di tentang ponsel. Nah ini HP-nya Vivo Y15s ya. Untuk sentuhan ini juga oke, mantap. Untuk kontras bermain. Oke, selanjutnya ya kita lepaskan kembali ya LCD-nya. Oke guys, ini segel crown, dan lihat di bagian bawahnya tadi di fleksibelnya itu tertutup dengan aluminium. Jadi untuk di bagian bawah, kalau LCD yang grade ori itu di bagian bawahnya tertutup aluminium guys. Kalau yang segel-segelan Y8, R8, N8 itu tidak ada penutup di bagian bawah.
Oke, ini kita amankan dulu untuk segel-segelannya, kita bersihkan. Dan saya mohon maaf nih guys ya, di daerah saya sedikit berisik karena ada renovasi rumah ya. Jadi ada sedikit bunyi-bunyi ketuk-ketuk palu. Oke, ini kita lepaskan semua segel-segelan di LCD yang baru. Nah, ini kita lepaskan juga ya untuk ini pelindung di bagian bawah, karena untuk fleksibelnya akan kita tempelkan guys ya di bagian belakang LCD-nya. Jadi ini mau kita presisikan. Jadi ini ada double tipnya. Jadi kita lepaskan dulu untuk pelapisnya. Jadi ini lumayan sulit ya melepaskannya. Oke, tinggal kita presisikan, kita ratakan untuk fleksibelnya. Nah, ini kita presisikan ya untuk fleksibelnya. Jangan sampai miring. Setelah presisi baru nanti kita pasang guys. Nah, ini kita luruskan dulu. Selanjutnya di frame-nya itu di bagian atas dekat sensor atas itu sudah terpasang pelindung speaker ya. Jadi di bagian atasnya itu udah ada saringan speakernya. Jadi kalau saringan speakernya terlepas, dipasangkan kembali ya, karena kalau nggak dipasang itu jelek guys. Selanjutnya di bagian framenya ini kita tambahkan lem, kita ratakan lem seperti ini. Ini lem T7000 berwarna hitam, kita ratakan, nggak harus tebal ya, yang penting rata saja, tipis-tipis saja seperti ini. Nah, ini setelah pemberian lem baru kita presisikan LCD-nya di frame guys. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, bagian atas bawah kiri kanannya itu betul-betul rapat presisi. Karena ini salah satu LCD yang saya rekomendasikan. Kalau untuk crown ini kualitasnya boleh dikatakan kualitasnya grade ori guys ya, hampir sama dengan yang original. Dan sering saya sampaikan ketika penggantian LCD satu set, hindari penggunaan LCD yang bermerek Y8, R8 ataupun N8, karena itu tidak saya rekomendasikan ya. Usahakan menggunakan LCD yang bermerek Surya, LF, Rainbow, Universal atau yang crown seperti ini. Itu LCD yang rekomendasi ya. Selanjutnya ini handphone tinggal kita rakit kembali. Ini penutup bagian mesinnya kita pasangkan dan fleksibel fingerprintnya juga kita pasangkan. Kita pasangkan semua baut-bautannya. Selanjutnya tinggal kita tutup bagian backdoornya atau back covernya. Nah, ini tinggal kita presisikan ya backdoornya. Hati-hati penekanan jangan terlalu kuat, takutnya kalau terlalu kuat malah pecah guys ya di bagian LCD-nya, karena ini belum merekat lemnya. Selanjutnya ini slot kartu SIM kita pasangkan kembali. Dan tahap selanjutnya tinggal kita press guys ya LCD-nya di frame. Jadi kita press di sini menggunakan karet saja seperti ini. Namun kalau teman-teman pemula menggunakan penjepit LCD ya monggo, silahkan, nggak masalah ya. Namun kalau saya pribadi itu biasanya lebih dominan menggunakan karet guys. Nah, ini kita press agar LCD-nya itu betul-betul merekat sempurna ya di frame. Dan ini kita hidupkan. Alhamdulillah. Tinggal kita tunggu lemnya kering kurang lebih 30 menit. Oke guys, balik lagi, ini kurang lebih udah 30 menit. Ini saya diamkan, ini lemnya udah kering sempurna ya. Jadi kita lepaskan kembali untuk karet-karet pengepresnya. Nah, ini kita lepaskan karet-karetannya. Selanjutnya kita buka segelnya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Amazing, mulus guys. Oke, ini kita bersihkan lem-lem yang meluber di bagian pinggiran LCD-nya. Nah, ini kita bersihkan, jangan sampai ada bekas lem guys ya, karena kalau ada bekas-bekas penggantian LCD otomatis nanti nggak rapi guys. Jadi usahakan ketika penggantian LCD seperti ini, bersihkan lem-lem yang meluber ke bagian pinggirannya, karena sering saya sampaikan untuk servis itu kedepankan kerapian dan kebersihan. Jadi kalau misalkan ketika kita mengerjakan handphone user itu bisa rapi, otomatis user juga bakalan senang guys ya handphonenya diservis di kita karena dalam keadaan rapi. Oke, ini udah bersih, kita tes, kita hidupkan, kita cek di tentang ponsel, ini mantap ya. Terus kita cek ini Vivo Y15s. Nah, itu bisa teman-teman lihat. Oke, ini mantap semua. Terus yang terpenting nih, kita tes kamera. Jadi yang ditakutkan oleh user ketika handphonenya servis ganti LCD ini kan yang ditakutkan kamera buram ya. Ini kita tes kamera belakang oke, dan kamera depan juga oke ya. Oke, ini handphonenya udah selesai kita perbaiki. Ini penampakan dari LCD yang baru dan ini LCD yang bekasnya, LCD yang rusak ya. Oke, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman pemula. Jadi handphone tinggal kita serahkan kepada pemilik. Dan untuk teman-teman yang belum support, saya
saranin segera support ya dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Sekian, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.